Wherever you go, wherever you stay, don't you forget that love is always coming your way. No matter how far, how broken you are, don't you forget that love is always coming your way. I don't know you, but I know you got tension in your neck, stressed out, too addicted to your phone to go to bed. If that's you, then take a breath. Yeah, feel these words inside your chest. You are loved, you are chosen, your body isn't broken. For every door that closes, a better one gets opened. You got a light inside, too radiant to hide. If you don't think so, let me change your mind. Wherever you go, wherever you stay, don't you forget that love is always coming your way. No matter how far, how broken you are, don't you forget that love is always coming your way. Always. And you ain't gotta do a thing to get that love. You ain't gotta act nice to get that hug. It don't matter if you stuck inside that mud, the sun's still gonna be shining down on us. If you ever felt left out, burdened or weak, I promise not to lie straight from the enemy. Coming for your mind, body, soul, and energy. But do not be deceived, cause you are loved, you are chosen. Your body isn't broken. For every door that closes, a better one gets opened. You got a light inside, too radiant to hide. If you don't think so, let me change your mind. Provider, your way always gets me higher. Even on my darkest days, you're a lighter, my messiah. Oh Lord, I need you now more than ever. Would you put my heart back together? I searched the world till my head hurt just to find out your ways better. Oh, oh, your ways better. You put my heart back together. I searched the world till my head hurt just to find out your ways better. Oh, oh, your ways better. Oh, oh, your ways better. Oh, Lord, your ways better. Jesus, your ways better. Oh, 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 your ways better. Oh, 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 your ways better. Serukan Tuhan sama-sama pagi hari ini bersama, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Yeay, kami siap Tuhan memberikan pujian ini buat Engkau. Woo. Kami serukan nama-Mu, semua bersorak-sorai, katakan bersama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia
nama. Tuhanku maha besar, amin. Raja, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, sebab dia hidup. Amin. Serukan namanya Yesus. Segala kuasa tunduk, sebab dahsyat nama Yesus. Luar biasa dan mulia, Yesus nama di atas serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk. Yes, tiada yang dapat menandingi Yesus. Oh, luar biasa. Yesus. Nama Yesus, nama yang tertinggi, amin. Segala kuasa tunduk di dalam satu nama. Yesus, serukan Yesus. Yesus. Sambil bertepuk tangan kita sorakan lagi ya. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya, sebab dia luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya, sebab dia luar biasa. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama.
Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Segala kuasa tunduk di dalam nama Yesus. Kami percayakan hidup kami di dalam Engkau, Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Oh. Katakan dengan iman kita Bapak Saudara. Bagimu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari yang ku. Bagimu Tuhan yang dapat segera. Amin. Jauh. Yes, yes. Bagimu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar. Dan ku percaya yang dapat jauh. Katakan jauh ya Bapak Ibu Saudara. Jauh melebihi. Jauh melebihi lagi. Jauh melebihi. Jauh melebihi. Jauh melebihi. Jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Yes. Haleluya. Sebab Tuhan kita Tuhan yang sanggup, amin. Jika segala kuasa ada di dalam nama Yesus, maka kita pun percaya bahwa kita juga dapat melakukan perkara yang besar di dalam nama Tuhan, amin. Ketika kita diterpa masalah, kita hidup di dalam tekanan, Tuhan hadir memberikan buat setiap kekuatan, amin. Katakan bersama-sama dalam Tuhan, aku percaya Tuhan, aku percaya. Katakan sama-sama dengan kami, I believe, I believe, I believe. I believe, I believe. Lebih lagi. I believe, I believe. Yes. I believe, I believe. Aku percaya. I believe, I believe. I believe, I believe in you. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Lines are open, stronghold unbroken. I'm living life. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things. Yes. Kau yang memberikan kepada setiap kami kekuatan. Sesuatu yang tidak mungkin, itu mungkin di dalam Engkau. I'm living my dream. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Ya, berikan tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kami persilakan Bapak Ibu Saudara untuk bisa duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan buat Tuhan pagi hari ini. Mari saudaraku, kita mau satu hati dalam doa. Ucap syukur kami sungguh melimpah buat Tuhan kami yang baik. Kami percaya kami ada pagi hari ini oleh karena cinta, kasih dan setiamu yang tak pernah berkesudahan Tuhan di dalam hidup kami. Ini persembahan kami yang terbaik pagi hari ini Tuhan, dan kami memberi dengan cinta. Sebab kami percaya persembahan ini akan berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Dan Engkau Tuhan sendiri yang akan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat, Happy Super Sunday. Welcome to IFCF Lamongan Indah. Kami juga menyambut bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Bersama saya, bukan anaknya Pastor Indra, berikut adalah news minggu ini. Ibadah Super Youth akan diadakan pada hari Sabtu jam 6 sore di gereja. Sekolah minggu diadakan jam 9 pagi di iKids Hall lantai 2. Doa pagi diadakan pada hari Senin hingga Kamis secara online dan pada hari Sabtu di gereja. Bagi jemaat yang beribadah secara online dapat memberikan persembahan melalui QR Code berikut. Mari bersatu hati untuk bangsa kita tercinta. Kamis 11 September 2025 jam setengah 8 malam. Ditunggu kedatangan Anda di WorshipNet. Ibadah Amen akan diadakan pada 21 September jam 5 sore di gereja. IFCF Lamongan Indah bersama RS Karyadi akan mengadakan donor darah pada tanggal 14 September 2025. Untuk info lebih lanjut silakan hubungi Ibu Tika. Demikian untuk iNews minggu ini. Jemaat bisa mendapatkan info tentang gereja melalui YouTube, Instagram, dan grup WhatsApp gereja. People is our mission, connect with God, and make disciples, alive in culture. Selamat melanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Saat badai itu menerpa, Tuhan Yesus berkata, diam dan tenanglah. Itu tidak berlaku hanya untuk badai itu, tapi berlaku buat gereja Tuhan. Jikalau hari ini ada badai dan tekanan dalam hidupmu, diam dan tenanglah. Sebab dalam tinggal, diam dan berdoa, di sana terletak kekuatanmu. Dari manakah pertolonganku? Dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Mari pagi hari kita mendekat, kita bangkit berdiri. Mari tenangkan hidupmu. Ini waktu yang baik untuk kau datang mendekat kepadanya. Haleluya. Dari manakah pertolonganku Tuhan? Sekalipun daging dan hatiku habis lenyap, Engkau Tuhan tetap bagianku. Yesus bagian kami. Haleluya. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan? Dia bekerja walau ku belum melihat. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim hidupmu terus berganti,
Bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagian kita adalah Tuhan yang memegang hidup kita. Sebab Dia Allah setia, Dia Allah yang setia. Tuhan, pagi ini kami mendekat bersama-Mu Tuhan. Sebab dalam tinggal tenang Tuhan ada kekuatan baru. Haleluya. Terus percaya dan berserah. Imanku takkan goyah. Mari dengar firman Tuhan. Dia takkan pernah tinggalkan. Tenanglah, Dia tak menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah. Oh, hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagi aku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya, sekalipun daging dan hatiku habis lenyap, Kaulah bagian kami Tuhan, kekuatan kami, sukacita kami, pertolongan kami ada dalam Yesus. Seluruh hidupku ku percaya Dia Allah yang setia. Oh, Kaulah Allah yang setia Tuhan, setia. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah.
jangan menyerah. Oh, sekalipun daging dan hatiku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah. Sekalipun daging dan oh habis lenyap, Yesuslah bagianku. Ku percaya Allah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Kau Allah yang setia Tuhan. Oh, haleluya. Tidak pernah Kau meninggalkan kami Tuhan. Pertolongan-Mu nyata di hidupku. Mari gereja Tuhan, sembah Dia. Percayalah, Dia setia. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya setianya. Tuhan, kami tahu Tuhan, janji-Mu masih berlaku dulu, sekarang, selama-lamanya Tuhan. Bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Sebab bagi kami Tuhan termeterai dengan darah yang kudus, darah Tuhan Yesus. Keselamatan kami, pertolongan kami ada dalam Yesus. Sembah Dia. Tetaplah bertahan. Sebab saat Dia datang, Dia akan mencari iman di bumi. Adakah iman itu ada di bumi hari ini? Tetaplah percaya, Dia ada dalam kapal hidupmu. Diam dan tenanglah. Percaya. Padamulah pertolongan. Kasih-Mu cukup bagi kami Tuhan. Setia-Mu lebih dari hidup kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami kembali boleh dikuatkan Tuhan. Iman percaya kami Tuhan. Sekalipun Kau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Oh, Kau yang sakit, bukankah Dia masih sama?
kuasanya masih sama. Bersabarlah, bertahanlah. Ataupun jikalau pertolongan itu belum datang, mari tetap percaya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan pagi hari ini juga kami dengar melalui firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu tetap dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami tahu firman itu adalah Yesus sendiri Tuhan. Engkaulah firman itu Tuhan. Mari hadir pagi hari ini Tuhan. Melalui hamba-Mu yang Kau kirim khusus Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan. Hati-Mu Tuhan. Bagi gereja-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Supaya kami boleh mendengar jelas kerinduan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri kami telinga seorang murid Tuhan. Supaya kami mengerti kehendak-Mu pagi hari ini. Oleh karena Yesus Kristus, Sang Firman itu, kekuatan kami, pertolongan kami. Kami boleh menikmati pagi hari ini. Demi nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Heboh pagi ini, dan tadi siapa tadi MC-nya yang bilang bukan anaknya Pastor Indra, berarti anaknya Pastor Tere. Senang sekali pagi ini bisa ada di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu semua jemaat dari FGF Lamongan. Saya melihat wajah-wajah yang setia, wajah-wajah yang luar biasa. Pagi-pagi udah duduk di dalam hadirat Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan. Bisa coba lihat kanan kiri, wajahnya jangan tegang, kasih salam sama mereka. Bilang, saya senang kamu duduk di sebelahku pagi ini, bilang sama mereka. Iya, kalau Bapak Ibu tegang, nanti saya tegang juga menyampaikan firman Tuhan sebentar. Sibuk-sibuk, enggak sibuk sebetulnya hari-hari ini, tapi ada beberapa hal yang Tuhan percayakan untuk kita terus kelola dan kita terus kembangkan. Dari FGF Semarang, jadi karena saya asistennya Pastor Budi, asistennya Ibu Tere, jadi harus pergi ke sana ke sini. Hari ini saya akan bicara tentang faith marker, gimana kita belajar untuk selalu ingat akan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. When under pressure, ketika kita ada dalam sebuah tekanan, ketika kita ingat bahwa Tuhan selalu ada buat kita, itu yang selalu memberikan ketenangan di dalam hati kita untuk terus melangkah, dan hal yang sama yang akan membuat kita tetap kuat di dalam Kristus, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan dalam hidup kita terhadap apapun yang akan terjadi di depan kita. Saya ajak Bapak Ibu untuk mundur sedikit dari 1 Samuel pasal yang ke-7. Setelah kita melewati 1 Samuel belasan, mungkin saya nggak tahu di sini.
Kita akan kembali mundur di 1 Samuel pasal yang ke-7. Nanti saya akan mengupas dari ayat yang ke-2 sampai 14. Tapi saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel pula, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Saya nggak tahu berapa banyak Bapak Ibu pecinta dari drama Korea di tempat ini, khususnya buat emak-emak yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk menikmati drama Korea terkadang daripada kita menikmati sesuatu yang lain. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu udah beralih dari Netflix, beralih ke Netflix dari TV biasa, atau beberapa Bapak Ibu masih sibuk nonton drama yang ada di Indosiar, RCTI, SCTV, atau beberapa drama-drama yang lain. Salah satu drama Korea yang saya nonton akhir-akhir ini berjudul When Life Give You Tangerine. Sebetulnya saya sangat tidak suka film drama serial. Kenapa? Karena saya ini suka sekali nonton. Kalau saya lihat wajah Bapak Ibu nggak suka nonton drakor, sukanya baca Alkitab kan. Kelihatan sekali dari wajahnya, semua senang baca Alkitab. Karena saya waktu lihat wajah Bapak Ibu semua tulisannya ayat-ayat Alkitab yang ada di jidatnya. Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan, saya sangat tidak suka nonton drama serial karena saya senang sekali nonton. Jadi kalau saya udah nonton drama serial, saya bisa menghabiskan waktu berhari-hari nonton drama serial ini. Satu kali beberapa orang berkata, pastor harus nonton film When Life Give You Tangerine. Karena cerita yang dimainkan di sana merupakan konflik dari kehidupan kita rumah tangga. Dan ini real banget, ini benar banget pergumulan-pergumulan yang dihadapi begitu banyak pasangan di dalam kehidupan mereka, khususnya mereka yang menikah dan mereka yang punya anak-anak. Akhirnya saya mulai menonton. Saya mengajak istriku nonton malam-malam, kalau nggak salah jam 9 atau jam 10. Habis saya pulang aktivitas dari gereja, saya mandi, kalau nggak salah sekitar jam 10, jam 11 lah pengantar tidur. Saya nonton When Life Give You Tangerine. Film ini begitu menarik, mulai dari episode pertama menceritakan kisah seorang gadis yang bernama Aisun jatuh cinta kepada seorang laki-laki yang bernama Guansik. Baru mulai episode pertama nonton, istriku marah-marah karena kita nontonnya jam 11 malam. Dia bilang sama saya, Pak kalau mau tidur itu nonton film yang membuat bahagia. Bukan film yang membuat sedih, dia bilang. Ini baru episode pertama semua kita udah nangis-nangis Bapak Ibu. Karena film itu seru banget, film itu sedih banget. Karena Aisun lahir dari sebuah keluarga yang sangat miskin. Sehingga waktu dia mencintai Guansik pun dia tidak sanggup dan tidak mendapat banyak restu dari keluarganya Guansik untuk menikah. Nah, film ini terus berlanjut, kisah cinta mereka begitu romantis. Yang saya tidak suka dari film ini karena Guansiknya terlalu baik. Sehingga setiap kali nonton film ini istriku selalu bilang, "Mbok jadi Guansik, Mbok jadi Guansik," gitu loh.
Jadi setiap kali nonton kita laki-laki terintimidasi. Buat ibu-ibu yang belum nonton, please bapak-bapak matikan internet di rumah supaya mereka tidak nonton. Film ini terus berlanjut sampai mereka punya anak mereka bertumbuh besar, kemudian mereka menjalani kehidupan mereka. Saya nggak bisa menceritakan karena waktu kita terbatas. Tapi yang menarik dari film ini selalu seperti sebuah cerita yang maju, tiba-tiba mundur kembali, maju lagi, mundur kembali. Dan menariknya setiap film ini menemukan babak tertentu atau menemukan foto tertentu. Ketika dia berjalan maju melihat sebuah figura foto, tiba-tiba film ini flashback kembali ke 20 tahun sebelumnya, kembali ke 10 tahun sebelumnya, kemudian maju lagi, tiba-tiba mundur kembali. Kapan cerita ini mundur? Ketika menemukan foto-foto yang ditempel di dinding-dinding rumahnya. Saya nggak tahu berapa banyak bapak ibu yang masih menempelkan foto di tembok rumahnya. Ada nggak? Oh makasih om. Yang lain udah nggak ada foto di rumahnya. Foto nikah pun udah nggak ada. Saya ada di planet mana di Indonesia ini? Kalau anak Gen Z saya sudah yakin mereka tidak punya foto. Tapi biasanya kita orang-orang yang usia 50 tahun ke atas selalu masih punya foto-foto di rumah, album-album yang kita buka. Kenapa waktu kita buka album bersama dengan anak-anak kita, biasanya kita langsung menceritakan hal-hal yang terjadi di dalam foto tersebut. Demikian juga cerita When Life Give You Tangerine. Ketika Aisun atau Guansik melihat foto, cerita itu kembali ketika mereka mengambil foto itu. Seolah-olah foto ini menjadi sebuah jejak-jejak dalam perjalanan kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka melihat foto ini, seolah-olah kisah hidup mereka itu dibawa mundur kapan mereka mengambil foto ini. Saya selalu percaya penting sekali dalam hidup kita untuk kita memasang sebuah jejak-jejak untuk kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Hari ini kita melihat bagaimana perjalanan orang Israel ketika mereka hampir sampai di tanah Kanaan, kemudian mereka berhasil merebut tanah Kanaan. Dari setiap perjalanan yang mereka bangun, menariknya zaman itu orang setiap kali mereka habis berperang, mereka selalu mendirikan mezbah untuk Tuhan. Ketika Abraham berhasil melewati masalah yang berat, dia mendirikan mezbah. Ketika orang Israel berhasil menyeberang sungai Yordan, mereka mendirikan batu peringatan. Hal yang sama terjadi ketika bangsa Israel sedang berperang hebat di Mispa. Israel mengalahkan musuh bebuyutannya yang namanya orang Filistin. Ketika mereka berhasil mengalahkan itu semua, 1 Samuel pasal 7 ayat 12 berkata demikian, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan di sana. Ia menamainya Ebenezer. Artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Mereka mendirikan sebuah batu yang mereka sebut dengan batu peringatan. Kenapa mereka perlu mendirikan batu peringatan? Supaya waktu mereka melewati tempat itu kembali, mereka bisa menceritakan kepada anak cucu mereka bahwa satu kali mereka pernah mengalami sebuah peristiwa besar, mereka pernah mengalami sebuah pertempuran besar, mereka pernah mengalami sebuah pencobaan besar, tetapi semua yang mereka hadapi bisa mereka kalahkan, bisa mereka menangkan, bisa mereka lewati karena Tuhan bersama-sama dengan mereka. Dan hari itu Samuel pun tidak ingin melewati sebuah kesempatan besar dalam hidupnya. Setelah mereka mengalahkan musuh bebuyutan mereka yang namanya Filistin, Samuel memutuskan mendirikan sebuah batu peringatan. Sekali lagi namanya batu peringatan. Supaya waktu kita melewatinya kembali, kita ingat bahwa waktu itu kita
pernah mengalami pertempuran besar, tapi sebesar apapun musuhnya, sehebat apapun masalahnya, sekuat apapun penyakitnya, Tuhan bisa memberikan kemenangan yang besar dalam hidup kita. Bisa katakan amin? Dan Alkitab berkata, Samuel menamai tempat itu yang artinya Ebenezer. Apa artinya Ebenezer? Sampai di tempat ini, Tuhan menolong kita. Samuel mendirikan tempat itu supaya orang Israel ingat kalau sampai di tempat ini Tuhan menolong. Kenapa kita perlu takut akan perjalanan kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Hari ini ada 3 implikasi sederhana yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu. Apa artinya kata Ebenezer? Yang pertama, setiap kali kita dengar sampai di sini Tuhan tolong. Biasanya kan setiap kita ngalami masalah besar, sakit yang berat, dokter mendiagnosa kita nggak bisa sembuh, anak kita sulit bayar uang sekolah, tagihan listrik bulan ini kita belum bayar, PBB naik terus, sampai satu saat kita sedang ada di situasi yang sulit, ternyata kita mampu melewatinya, kita sebut dengan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan nolong. Ada 3 implikasi sederhana setiap kali kita berkata Ebenezer. Yang pertama, Ebenezer itu artinya membuat kita melihat ke belakang dengan penuh ingatan. Perhatikan baik, setiap kali hari ini kalau kita ngomong Ebenezer, fokus kita bukan hanya hari ini. Tapi waktu kita ngomong Ebenezer, Ebenezer itu membawa kita untuk mundur sejenak, melihat ke belakang dengan penuh ingatan bahwa setiap hari selalu ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, sebetulnya ada begitu banyak batu peringatan yang seharusnya kita bangun dalam perjalanan hidup kita untuk sampai di tempat ini. Tapi saya nggak tahu apakah Bapak Ibu punya Ebenezer yang kita bangun dalam hidup kita. Sehingga waktu kita melewatinya, kita menggapainya, kita melihat bagaimana perjalanan hidup kita penuh dengan pertolongan-pertolongan Tuhan. Istriku tuh punya sebuah kebiasaan, kemanapun kita pergi, dia selalu selfie. Saya dulu pernah ngumpulin waktu saya khotbah di FGF Semarang, 4 tahun terakhir selfie kita di dalam kendaraan. Setiap kali kita pergi kemanapun, dia selalu foto berdua. Istriku tuh paling senang menikmati perjalanan naik mobil. Saya paling gak suka pergi sama dia naik mobil. Karena kita laki-laki pengennya cepat sampai, wanita pengennya lama sampainya. Kenapa? Karena mampir dulu di restoran, mampir dulu di rest area, beli telur asin, mampir beli kopi. Kita yang tukang nyetir. Kalau kita ke Jakarta, dia selalu bilang sama saya, Pak naik mobil aja lah, males naik pesawat. Aku bilang naik pesawat aja sayang, 1 jam udah nyampe. Dia bilang, Pak kita perjalanan dari sini ke bandara udah 1 jam. Nunggu di bandara 1 jam, udah 2 jam. Tambah 1 jam sama kita kayak naik mobil. Memang wanita selalu benar kalau bertengkar dengan laki-laki Bapak Ibu. Dan akhirnya kadang-kadang saya ngalah. Dia lebih senang menikmati perjalanan. Dia bukan menikmati sampai tujuannya. Tapi dia menikmati momen-momen dalam hidupnya naik mobil bersama dengan saya. Dia senang sekali naik mobil. Saya nggak suka naik mobil karena saya pengen cepat sampai. Karena saya tahu kalau duduk di mobil, sebentar jalan 15 menit, tiba-tiba dia udah gini. Sementara saya yang nyetir mobilnya, aduh Tuhan gitu loh. Tapi dia tetap ngotot naik mobil. Setiap kali naik mobil dia selalu foto, dia simpen di galerinya. Setiap kali dia buka galeri, dia selalu bilang sama saya, Pak dulu kita perjalanan ke sini. Pak dulu kita perjalanan ini. Ingat gak waktu kita foto ini, kita sedang ada dalam masalah yang besar. Kita sedang ada dalam tekanan yang besar. Ternyata buktinya kita tetap bisa melewatinya. Kenapa dia selalu menyimpan foto-foto itu?
Karena bagi dia foto itu seperti batu peringatan yang dia bangun dalam perjalanan hidupnya dengan saya. Dia mampu lewati sampai hari ini. Seharusnya hal yang sama yang kita lakukan dengan Tuhan. Ada begitu banyak batu-batu peringatan yang seharusnya kita bangun bersama-sama dengan Tuhan sampai di titik ini. Kenapa kita perlu bangun batu peringatan? Karena masalah dan pergumulan dan penderitaan seringkali membuat kita lupa dengan siapa kita berjalan dan siapa yang menyertai kita. Halo? Masalah, pergumulan, sakit penyakit seringkali membuat kita lupa dengan siapa kita berjalan dan siapa yang menyertai kita. Masih ingat kisah murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus? Setiap hari mereka ikut Tuhan Yesus, murid yang sama, Tuhan Yesus yang sama. Yang menyembuhkan orang yang sakit kusta, menyembuhkan orang yang buta, membuat orang yang lumpuh bisa berjalan, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Murid yang sama berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Satu kali murid yang sama yang naik perahu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kayak worship leader tadi bilang. Murid yang sama loh. Naik perahu bersama dengan Tuhan Yesus, tapi di tengah perahu mereka tiba-tiba ada angin ribut yang besar. Murid yang sama, Yesus yang sama di dalam perahu. Tiba-tiba mereka lupa dengan siapa mereka berjalan. Yesus yang sama yang buat mujizat yang ada di dalam perahu. Tapi mereka lupa. Dulu kalau Tuhan tolong kita, tiba-tiba kita sakit hari ini, kita khawatir lagi, kita takut lagi. Kalau dulu Tuhan tolong kita untuk bayar tagihan listrik, waktu kita ngalami tagihan listrik sekarang, kadang-kadang kita takut kembali. Kadang-kadang kita lupa dengan siapa kita berjalan dan siapa yang menyertai kita. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, yang kedua yang membuat manusia lupa, keberhasilan itu juga seringkali membuat kita lupa siapa yang sudah membawa kita sejauh ini. Ada begitu banyak orang bergumul tentang pekerjaannya, tentang usahanya, tapi waktu dia mampu melewatinya, kadang-kadang keberhasilan juga membuat dia lupa siapa yang membuat dia sampai ada sejauh ini. You didn't get here alone. Kita nggak mungkin bisa sampai di tempat ini sendiri, karena God fingerprint are all over your journey. Kita nggak pernah sampai di tempat ini sendiri. Karena sepanjang perjalanan hidup kita, selalu ada fingerprint-nya Tuhan, selalu ada telapak kakinya Tuhan, yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Mau nggak setiap malam kita bangun batu peringatan dalam hidup kita, untuk mengingatkan kalau hari ini kita bisa melewatinya, semua karena Tuhan yang tolong kita. Satu hari ada seorang pemulung, yang rajin sekali memulung, sangat rajin memulung. Saking rajinnya dia memulung, seorang raja akhirnya melihat apa yang dia kerjakan karena dia bekerja dengan sangat rajin dan dengan sangat baik. Setiap hari dia bangun pagi memulung, raja keluar melihat dia pagi-pagi udah keluar memulung. Tiba-tiba hati raja tersentuh. Raja bilang, mau enggak mulai hari ini kamu tinggal di istana. Jangan lagi tidur di jalanan. Kemudian pemulung itu bilang, kalau aku tinggal di istana, apa yang akan aku kerjakan? Kamu tinggal dekat dengan istal kuda. Aku punya sebuah pondok kecil di istal kuda. Mulai hari ini kamu tidak perlu lagi memulung. Kamu membersihkan kuda-kudaku setiap harinya. Dan akhirnya pemulung ini senang. Dia mulai tinggal di istana dekat dengan istal kuda. Setiap hari kerjaannya membersihkan kuda-kudanya raja. Dia bekerja dengan sangat rajin tanpa disadari waktu terus berjalan. 1 tahun, 2 tahun karena raja melihat dia sangat-sangat rajin. Sama raja pelan-pelan dinaikkan posisinya dari 1 level, naik 1 level, 1 level. 2-3 tahun kemudian tiba-tiba pemulung yang sama sekarang jadi tangan kanan raja. Waktu dia jadi tangan kanan raja, begitu banyak orang mulai gak suka dengan pemulung ini. Mereka bilang enak aja orang yang baru tinggal di istana, sekarang udah jadi tangan kanan raja.
Beberapa pemuka-pemuka raja yang lain mulai nggak senang dengan pemulung ini. Sampai akhirnya mereka berkata, raja, pemulung yang dulunya raja pungut di jalanan, raja bawa tinggal di istal kuda, sekarang jadi tangan kanan raja, tinggal di samping raja, ingin kudeta menghancurkan raja. Raja sangat tidak percaya. Raja berkata, bagaimana mungkin pemuda yang sangat baik, setia, pengen buat kudeta terhadap aku. Kemudian pemuka-pemuka yang lain bilang kalau raja tidak percaya, lihat setiap malam dia keluar dari kamarnya yang baru, karena dulu kan dia tinggal di istal kuda. Karena sekarang jadi tangan kanan raja, tinggal dekat dengan istana. Setiap malam dia selalu kembali ke kamar yang dulunya dia tinggal. Mereka bilang, lihat setiap malam dia kembali ke istal kuda. Kami yakin dia pengen buat rapat setiap malam untuk menghancurkan raja dengan beberapa orang prajurit. Raja sedih sekali malam itu waktu lihat benar pemulung ini kembali ke kamarnya yang dulu. Raja sedih, paginya pemulung ini dipanggil sama raja. Kemudian raja berkata, aku sudah memberikan segalanya buat kamu. Tapi kenapa kamu ingin mengkhianatiku? Pemulung ini berkata, raja, saya tidak pernah ingin mengkhianati raja. Raja bilang, setiap malam kamu kembali ke kamarmu yang dulu. Karena kamu pasti pengen buat kesepakatan untuk menghancurkanku. Pemulung ini bilang kepada raja, kalau raja tidak percaya, ayo kita kembali ke kamar yang lama. Dia bilang. Kemudian sama raja dibawa untuk masuk ke kamar yang lama. Waktu pintu di samping istal kuda dibuka, ternyata tidak ada meja untuk rapat. Yang ada hanya di dinding-dinding itu ditempelkan barang-barang di mana pemulung itu hari pertama tinggal di istana. Ada kantong plastik ditempelin di dinding. Ada cantolan pemungut sampah ditempelin di dinding. Baju yang dia pakai pertama kali untuk tinggal di istal kuda ditempelin di dinding. Celana yang dia pakai pertama kali tinggal di istal kuda ditempelin di dinding. Raja berkata, apa-apaan ini? Kemudian pemulung ini bilang demikian. Setiap malam, karena sekarang aku udah tinggal di istana, bukan lagi tinggal di istal kuda. Setiap malam aku kembali ke kamar ini. Di tempat ini aku tempelkan barang-barang di mana pertama kali aku tinggal di istana. Untuk mengingatkan aku, siapa aku dulu dan siapa aku sekarang. Supaya aku ingat akan kebaikan dan pertolongan raja dalam hidupku. Setiap malam aku kembali ke kamar ini untuk menyadarkan siapa aku dulu dan siapa aku sekarang. Teman-teman, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, maaf kebiasaan di FGF Semarang ini. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, setiap malam harusnya kita masuk ke kamar yang sama untuk mengingat akan hidup kita. Kalau hari ini kita bisa lewati, minggu lalu kita lewati, bulan lalu kita bisa lewati, tahun lalu kita bisa dilewati. Semua karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Bisa katakan amin? Karena di balik setiap kemenangan kita selalu ada Tuhan yang setia. Yuk kita baca sama-sama statement ini. 2, 3. Di balik setiap tekanan, di balik setiap permasalahan yang kita hadapi, di balik setiap tekanan yang kita hadapi, selalu ada Tuhan yang setia buat kita. Bisa angkat tangan kanan semua? Pukul pundak kananmu, jangan khawatir lagi bilang. Selalu ada Tuhan yang setia bersama-sama dengan kita. Yang kedua, setiap kali kita ngomong kata Ebenezer, Ebenezer mengajak kita untuk melihat ke atas dengan penuh penyerahan. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 3 berkata demikian, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Astoret dari tengah-tengahmu dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, setiap hari
Harusnya kita datang kepada Tuhan setiap kali kita ngomong kata Ebenezer. Ebenezer itu artinya kita harus datang kepada Tuhan setiap hari dengan penuh penyerahan kepada Tuhan karena kita tahu hidup kita itu datangnya daripada Tuhan dan untuk Tuhan. God is in control. Tuhan selalu pegang kendali dalam hidup kita. Tuhan ingin waktu kita datang kepada Tuhan bukan karena sebuah kebiasaan. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan, kita datang karena kita ingin memberikan hidup kita dan hati kita kepada Tuhan. God doesn't just want your habit, He wants your heart. Tuhan gak pengen habit yang kita bangun di hadapan Tuhan setiap hari. Orang Israel punya kebiasaan yang sama, setiap hari mereka mempersembahkan korban buat Tuhan. Tapi Samuel bilang sama mereka, mulai hari ini setiap kali kamu mempersembahkan korban sama Tuhan, jangan jadikan itu sebagai liturgi yang kamu lakukan setiap hari. Tapi apakah kamu memberikan hatimu yang sama buat Tuhan? Orang Israel saking rajinnya ibadah, mereka jadikan ibadah itu sebagai sebuah habit dalam hidup mereka. Mereka mempersembahkan korban, tapi hati mereka udah jauh daripada Tuhan. Saya percaya tidak dengan jemaat IFGF Lamongan. Datang ibadah bukan karena kebiasaan, tapi karena kita punya hati yang rindu untuk dekat kepada Tuhan hari ini. Bisa katakan amin? Bilang sama kanan kirimu, I love you banget bro. Waktu kita datang sama Tuhan hari ini, apakah kita datang karena kita punya kerinduan untuk Tuhan, atau kita karena datang karena kebiasaan? Buat teman-teman yang pelayanan, perhatikan baik. Keseringan kita melayani Tuhan, kadang-kadang tidak lagi membuat kita melayani Tuhan dengan hati kita. Karena kita terjebak dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Buat anak-anak dancer, hari ini datang pengen cari Tuhan atau mau dance? Hari ini datang mau cari Tuhan atau mau di story sama papa mamanya? Seringkali kita setiap minggu datang sama Tuhan, saya selalu ingetin buat teman-teman FGF Semarang yang ada di Kompol Maksum. Setiap hari minggu kadang-kadang anak muda ke gereja cuma foto satu quote, tag. Kemudian tag di Instagram @AFGF Semarang Indra Puspa. Kadang-kadang yang difoto cuma quote-nya, orangnya nggak ikut difoto Bapak Ibu. Tapi mereka datang ibadah karena kebiasaan. Hati mereka jauh dari Tuhan. Sepanjang firman Tuhan kadang-kadang gak didengerin. Sepanjang khotbah mereka gak fokus dengan khotbahnya. Tapi saya lihat jemaat Lamongan sangat fokus ibadah. Ngelihat saya terus dari tadi. Mungkin terlalu ganteng di depan ini Bapak Ibu. Perubahan besar terjadi dalam hidup kita. Selalu waktu kita memutuskan stop running from God and start running to Him. Jadi hari ini waktu kita sedang mengalami masalah, tekanan dalam hidup kita, yang perlu kita lakukan lari mendekat kepada Tuhan, bukan lari menjauh daripada Tuhan. Seringkali waktu orang punya masalah, kadang-kadang ada dua respon orang kalau punya masalah. Larinya tambah dekat atau larinya tambah jauh. Bapak Ibu tipe yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Setiap masalah cari Tuhan atau cari yang lain? Orang itu kalau lagi ada masalah kadang-kadang nangis-nangis sama Tuhan. Benar gak sih? Kalau suasananya tenang lupa Tuhan. Tapi kalau tagihan listriknya udah mau deket, uang sekolah anaknya udah mau deket, berasnya udah mulai mau habis, tanggal tunggakannya harus dibayar besok, doanya kenceng banget. Sama Tuhan nangis terus. Sebetulnya kami gembala berharap bisa berdoa demikian. Pulanglah dengan banyak masalah dalam hidupmu. Kenapa? Karena orang makin punya masalah, kadang-kadang semakin cari Tuhan. When we are under pressure, ketika kita ada dalam tekanan, yang perlu kita lakukan adalah pergi mendekat kepada Tuhan. Ketika orang Israel ada di posisi yang sulit, mereka sudah berpikir mereka pasti kalah dengan orang Filistin.
mereka memutuskan untuk mendekat kepada Tuhan. Perhatikan baik, di dalam Tuhan kemenangan selalu dimulai dengan penyerahan, bukan hanya dengan perjuangan. Dan yang terakhir, yang ketiga, setiap kali kita bilang Ebenezer, apa artinya waktu kita bilang Ebenezer? Ebenezer itu artinya melihat ke depan dengan penuh keyakinan. Ada 3 implikasi sederhana hari ini saya ingin sampaikan buat Bapak Ibu. Waktu kita bilang Ebenezer, Tuhan mengajak kita ngelihat kemana? Ke belakang dengan penuh ingatan, melihat ke atas dengan penuh penyerahan, dan melihat ke depan dengan penuh apa? Keyakinan. Sehingga kita nggak takut. Situasi-situasi ini kadang-kadang membuat kita khawatir. Ini di live streaming atau enggak di ibadah satu nih? Belum live streaming ya, jadi bisa cerita sedikit lebih bebas. Minggu lalu saya akan berangkat ke Batam. Minggu lalu saya udah pergi ke Batam sebetulnya hari Minggu yang sama. Kemarin Minggu saya khotbah di FGF Semarang, ibadah jam 8, 10, 11.45. Habis ibadah pesawat saya terbang jam 3. Jadi saya berangkat ke ibadah kayak gini nih, udah bawa koper, udah bawa ransel. Kemudian habis ibadah, Pastor Febri langsung antar saya ke airport untuk saya terbang ke Batam. Rabu kemarin saya pulang ke Semarang, Kamis saya ngisi sidang sinodenya GKMI, saya bicara di sana. Jumat kita ada Camp Youth kemarin kan, Jumat Sabtu Camp Youth. Tadi malam saya baru nyampe di rumah habis camp Next Gen-nya kita. Kali ini Next Gen-nya ramai banget. Kita buka pendaftaran 160 orang 2 minggu selesai. Orang-orang tua telepon-telepon anaknya nggak dapat kuota. Karena kita limit cuma 160 orang yang ikut camp. Minggu lalu kan demo besar-besaran di Indonesia. Semarang yang hampir nggak pernah demo. Kemarin demo. Agak sedikit mulai rusuh. Demonya kalau nggak salah mulai dari hari Jumat, Sabtu. Minggu saya harus berangkat. Saya lihat di Jakarta mulai terjadi pembakaran-pembakaran. Sebelumnya hari Selasa saya berangkat di Jakarta. Saya berangkat ke Jakarta Selasa, ketemu Pastor Jeffrey Rahmat Selasa malam. Rabu ketemu Pastor Jason, Kamis saya pulang ke Semarang sama Hengki. Jumat persiapan untuk acara, Minggu saya khotbah. Jakarta mulai Kamis mulai demo. Rabu mulai demo, Kamis demo, Jumat demo besar-besaran. Saya ini jarang pergi dengan rasa takut di hati. Tapi Jumat saya melihat Semarang demo. Saya ini udah mulai khawatir, berangkat gak ninggalin istriku. Aku ini bukan khawatir tentang diriku. Saya ini berdoa sama Tuhan kalau bisa saya meninggalnya dalam pelayanan. Saya gak mau meninggalnya sakit. Saya berdoa sama Tuhan kalau boleh saya lagi khotbah gitu meninggal gitu loh. Maksudnya enak buat kita supaya tidak mengalami sakit yang berkepanjangan, supaya istriku juga enggak susah. Saya selalu berdoa sama Tuhan demikian. Tapi masalahnya kemarin saya harus pergi meninggalkan istriku dengan situasi itu. Ada rasa khawatir di hatiku, ada rasa takut di hatiku, kemudian semakin lihat TikTok. Kan TikTok live kan belum di-ban, belum ditutup. Semakin lihat TikTok semakin takut. Pembakaran di mana-mana, anarkis di mana-mana, gedung DPRD di Makassar dibakar, 4 orang meninggal, gedung sate di Bandung dibakar, gedung Granada di Surabaya dibakar, korban jiwa mulai banyak. Semakin saya lihat TikTok, semakin saya lupa pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Semakin saya lihat TikTok, semakin hati saya khawatir, takut, sampai satu saat saya memutuskan stop scrolling. Stop scroll TikTok. Buka lagu penyembahan, baca Alkitab. Karena semakin saya mendengarkan suara dunia, suara Tuhan itu semakin kecil dalam hidup saya. Saat itu juga saya bilang sama Tuhan, Ebenezer, kalau sampai di sini Tuhan tolong saya. Saya percaya hari-hari yang akan datang pun Tuhan tolong saya. Teman saya ngurus tiket udah bilang, pastor jadi berangkat enggak? Saya harus meeting dengan Pastor Kusika, dia udah terbang dari Bali ke Singapura, Singapura aman.
Dia bilang, bro kamu jadi nyebrang nggak? Kamu jadi terbang nggak ke Batam? Kalau kamu jadi ke Batam, nanti malam saya nyebrang dari Singapura. Saya telepon cicikku di Batam ada demo ya, aman sejauh ini dia bilang. Nggak ada demo di Batam, orang Batam nggak suka demo, sukanya kerja dia bilang. Ya sudah, saya tanya istriku, kamu gimana sayang? Dia bilang, Pak, kalau Tuhan sudah tolong kita sampai sejauh ini, Tuhan juga nggak akan pernah meninggalkanku sendiri kok. Kamu boleh pergi, karena aku percaya ada Tuhan yang jaga aku, dia bilang. Ya sudah, akhirnya saya berangkat. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, if God got your here, jika Tuhan sudah membawa kita sampai sejauh ini, Dia Tuhan yang sama, yang akan membawa kita jauh ke depan. Bisa katakan amin? Kalau Tuhan yang sama sudah membawa kita sampai sejauh ini, kalau sampai di sini Tuhan tolong, itu artinya hari-hari ke depan dalam hidup kita pun, Tuhan pasti akan tolong. Kalau bulan lalu tagihan listriknya bisa dibayar, bulan ini pun tagihannya pasti akan dibayar. Coba lihat kanan kirimu, bilang sama mereka, makanya senyum, jangan cemberut terus, ini hari Minggu bilang. Gak usah mikirin dulu tagihannya, gak usah mikirin apapun. Kalau sampai hari ini Tuhan tolong, itu artinya hari-hari ke depan pun Tuhan tolong. Ebenezer is in the end. Jadi waktu kita bilang Ebenezer bukan berarti Tuhan hanya sampai di sini menolong kita. Ebenezer itu seperti landasan pacu yang membuat kita bisa terus maju ke depan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya selalu percaya dalam hidup saya bahwa kalau Tuhan bisa bawa saya ke sini, Tuhan bisa bawa saya jauh ke depan. Saya nggak pernah melihat usia. Tahun ini saya usia 50 Bapak Ibu. Baru ulang tahun, Abigi, anak baru gocap. Udah gocap tahun ini. Tapi saya merasa bahwa umur saya nggak pernah 50. Tahun ini tahun pergumulan buat saya. Waktu saya merayakan ulang tahun 40, saya masih tenang, nggak ngerasain apapun. Tapi tahun ini something buat aku. Mulai dari Februari udah mulai galau. Kok nggak enak ya? Nanti kalau orang tanya usia berapa, kalau dulu ngomongnya 40-an lah. Walaupun 49 kan tetap 40-an Bapak Ibu. Ini besok kalau ngomong 50-an. Kemarin Pastor Budi baru ulang tahun 59. Saya bilang sama dia, bos, seneng-seneng sepanjang 1 tahun ini ya bos. Karena tahun depan usiamu bunyinya gak enak, saya bilang sama dia. Kenapa? Tahun berapa Pastor Budi? 60-an. Ingat ibadah senior mulai usia 60, saya bilang sama dia. Terus saya bilang Pastor Budi tahun depan ibadahnya di ibadah senior aja, saya bilang sama dia. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, waktu kita bilang Ebenezer, itu artinya kita tahu bahwa kalau di sini Tuhan tolong, itu bukan akhir dari segalanya. Kalau sampai di sini Tuhan tolong, hari-hari yang akan datang pun Tuhan pasti akan tolong kita. You are still standing here because He never stop holding you. Kita bisa ada di tempat ini karena Tuhan tidak pernah berhenti menolong kita. Ketika kita mengalami under pressure, ketika kita sedang mengalami masalah, mau gak kita katakan hari ini sama-sama Ebenezer. Kalau hari ini Tuhan tolong, besok pun Tuhan akan tolong. Oleh sebab itu masalah, tekanan tidak akan pernah menghancurkan hidup kita. Tapi dia terus akan membawa kita naik. Saya percaya Bapak Ibu sering nyanyikan lagu ini. Sebab dia hidup ada hari esok. Kita kan suka nyanyi lagu itu. Because He live, I can face tomorrow. Karena dia hidup, kita bisa menikmati hari esok. Lagu ini ditulis oleh seorang yang namanya Bill Gaither dan Gloria Gaither. Mereka pasangan suami istri. Waktu mereka menuliskan lagu ini, Amerika sedang mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Terjadi krisis ekonomi yang panjang. Dan waktu mereka menuliskan lagu ini, Gloria istrinya dari Bill Gaither itu sedang hamil besar. Kemudian waktu dia hamil besar, semua teman-temannya Bill Gaither bilang sama Bill Gaither, istrimu hamil di waktu
waktu yang tidak tepat. Kenapa kalian harus punya anak di masa-masa Amerika sedang mengalami krisis? Kenapa kalian tidak menundanya? Mereka bilang kami nggak tahu. Tuhan yang kasih anak ini buat kami. Sepanjang beberapa minggu itu mereka sangat depresi, mereka sangat mengalami tekanan. Karena beberapa minggu ke depan anak ini harus dilahirkan. Perkataan orang-orang mulai mengganggu hidup mereka. Kenapa anak ini harus dilahirkan di tengah-tengah krisis ekonomi yang dialami oleh mereka. Termasuk oleh negara mereka, Amerika Serikat. Tapi waktu hari anak itu dilahirkan, Bill Gates terlihat anak ini. Kemudian tiba-tiba seperti Tuhan berbisik di telinganya. Kalau Tuhan membawa anak ini sampai di dunia, Tuhan yang sama tidak akan pernah meninggalkan anak ini. Karena Tuhan yang sama yang akan memberikan kekuatan untuk anak ini bisa menghadapi dunia. Dia bilang, kalau Tuhan bisa membawa dia masuk ke dalam dunia ini, Tuhan yang sama yang akan membawa dia untuk bisa menghadapi dunia ini. Kemudian setelah anak ini lahir, dia menuliskan lagu ini, Because He Live, I Can Face Tomorrow. Karena Tuhan hidup, kita selalu bisa menghadapi hari esok. Tidak ada krisis bagi orang percaya. Karena bagi kita krisis itu artinya pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Hari ini kita belajar satu kata yang namanya apa? Ebenezer, artinya waktu kita lihat ke belakang, kita tahu Tuhan sudah tolong kita. Kita lihat ke atas dengan penuh penyerahan, dan kita lihat ke depan dengan penuh keyakinan, supaya tidak ada masalah, tekanan yang bisa menghancurkan hidup kita. Karena hidup kita selalu didirikan di atas batu peringatan-peringatan yang Tuhan buat kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita hampiri Tuhan hari ini. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan perjamuan kudus kita. Setiap kali kita memegang perjamuan kudus kita, Tuhan mengajak kita untuk melihat ke belakang. Bagaimana kasih setia Tuhan yang sudah menebus kita dari dosa-dosa. Kita yang tidak layak dijadikan layak. Oleh karena Kristus mengasihi kita. Perjamuan kudus ini persis seperti Ebenezer dalam hidup kita.
sebuah batu peringatan yang kita dirikan untuk kita mengenang akan pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Ebenezer, kita mengenang akan pertolongan Tuhan atas hidup kita. Setiap bulan kita mengangkat perjamuan kudus ini untuk mengingat bahwa hidup kita bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Mengajak kita untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya buat Tuhan. Dan menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Kalau dosa saja bisa Yesus kalahkan, tidak ada sesuatu yang lain yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Karena kasih Kristus yang sudah membuat kita menjadi orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Mari kita angkat roti lebih tinggi di atas kepala kita. Sunarata kaya narata kapaseke. Sinarata kaya narata kapaseke. Hunarata kaya narata kapaseke. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan lebih tinggi di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Setarata kaya narata kapaseka. Kunarata kaya narata kapasu. Kerata kaya narata kapaseka. Kenarata kaya narata kapasu. Kalau anaknya saja dia berikan buat kita, apalagi yang lainnya, firman Tuhan katakan. Dosa sudah dikalahkan, maut sudah ditaklukkan. Tidak ada sakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak ada masalah yang tidak bisa dilewati. Tidak ada padang gurun yang tidak bisa ditaklukkan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata dia sanggup membuat padang gurun menjadi taman Tuhan. Tanah yang tandus menjadi tempat yang penuh dengan air. Oleh sebab itu tidak akan ada sakit yang menghancurkan hidupmu. Tidak akan ada masalah yang bisa meruntuhkan imanmu. Karena Tuhan sudah memberikan kemenangan buat kamu. Kalau bangsa Israel bisa mengalahkan orang Filistin. Dan mereka hari itu berkata Ebenezer. Yang artinya sampai di sini Tuhan tolong. Artinya tidak ada perjalanan hidup kita di mana Tuhan tidak ada buat kita. Kalau hari yang lalu Tuhan tolong, hari esok pun Tuhan tolong. Hari ini pulanglah dengan penuh keyakinan, pulanglah dengan penuh semangat, pulanglah dengan penuh iman kepercayaan kepada Tuhan. Hari ini yang sakit sudah disembuhkan, yang miskin sudah diperkaya. Kamu yang ada dalam beban berat, pulanglah dengan kelegaan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan bersama-sama dengan kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, arahkan kedua tanganmu kepada Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu. Dengan membawa damai sejahtera dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarkan berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita mulai hari ini
sampai Maranatha Kristus datang kembali. Setiap kita yang percaya katakan, amin.